Hai Sobat Sehat, melalui video ini kita akan mempelajari standar porsi makanan untuk 7 kelompok sasaran dalam program Makan Bergizi Gratis nomor 41 1 tahun 2025 berdasarkan petunjuk teknis tata kelola penyelenggaraan program MBG yaitu balita, PAUD atau Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar kelas 1 sampai 3, Sekolah Dasar kelas 4 sampai 6, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Ibu Hamil dan Menyusui. Kelompok sasaran tersebut memiliki kebutuhan porsi yang berbeda sesuai usia dan kondisi fisiologisnya. Standar porsi yang pertama adalah untuk balita. Kebutuhan zat gizi balita untuk per 1 kali makan tercantum pada juknis BGN adalah sebagai berikut. Dan berikut jika diaktualisasikan dalam bentuk makanan. Dalam 1 kali makan ini mengandung zat gizi, energi sebesar 402 kilokalori, protein 17,2 gram, lemak 15,1 gram, dan karbohidrat 48,8 gram. Jika dibandingkan dengan kebutuhan zat gizi pada juknis BGN, maka untuk zat gizi energi, lemak, dan karbohidrat sesuai kebutuhan. Namun untuk protein, ternyata masih melebihi kebutuhan. Yang kedua adalah kelompok PAUD atau Taman Kanak-kanak. Kebutuhan zat gizi untuk per 1 kali makan yang tercantum pada juknis BGN adalah sebagai berikut. Dan berikut jika diaktualisasikan dalam bentuk makanan. Dalam 1 kali makan ini mengandung zat gizi energi sebesar 466 kilokalori, protein 20,1 gram, lemak 15,7 gram, dan karbohidrat 59,6 gram. Jika dibandingkan dengan kebutuhan zat gizi pada juknis BGN, maka untuk zat gizi energi, protein, dan lemak melebihi kebutuhan, sedangkan karbohidrat sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah kelompok sekolah dasar kelas 1 sampai 3. Kebutuhan zat gizi untuk per 1 kali makan yang tercantum pada juknis BGN adalah sebagai berikut. Dan berikut jika diaktualisasikan dalam bentuk makanan. Dalam 1 kali makan ini mengandung zat gizi energi sebesar 466 kilokalori, protein 20,1 gram, lemak 15,7 gram, dan karbohidrat 59,6 gram. Jika dibandingkan dengan kebutuhan zat gizi pada juknis BGN, maka untuk zat gizi energi, protein, dan lemak melebihi kebutuhan, sedangkan karbohidrat sesuai kebutuhan. Yang keempat adalah kelompok sekolah dasar kelas 4 sampai 6. Kebutuhan zat gizi untuk per 1 kali makan yang tercantum pada juknis BGN adalah sebagai berikut. Dan berikut jika diaktualisasikan dalam bentuk makanan. Dalam 1 kali makan ini mengandung zat gizi energi sebesar 496,1 kilokalori, protein 20,7 gram, lemak 16,1 gram, dan karbohidrat 65,9 gram. Jika dibandingkan dengan kebutuhan zat gizi pada juknis BGN, maka untuk zat gizi energi dan lemak masih kurang dari kebutuhan, sedangkan protein melebihi kebutuhan dan karbohidrat sesuai kebutuhan. Yang kelima adalah sekolah menengah pertama. Kebutuhan zat gizi untuk per 1 kali makan yang tercantum pada juknis BGN adalah sebagai berikut. Dan berikut jika diaktualisasikan dalam bentuk makanan. Dalam 1 kali makan ini mengandung zat gizi energi sebesar 528,6 kilokalori, protein 21,3 gram, lemak 16,2 gram, dan karbohidrat 73 gram. Jika dibandingkan dengan kebutuhan zat gizi pada juknis BGN, maka untuk zat gizi energi, lemak, dan karbohidrat kurang dari kebutuhan, sedangkan protein sesuai kebutuhan. Yang keenam adalah sekolah menengah atas. Kebutuhan zat gizi untuk per 1 kali makan yang tercantum pada juknis BGN adalah sebagai berikut. Dan berikut jika diaktualisasikan dalam bentuk makanan. Dalam 1 kali makan ini mengandung zat gizi energi sebesar 561,1 kilokalori,
protein 21,9 gram, lemak 16,2 gram, dan karbohidrat 80,2 gram. Jika dibandingkan dengan kebutuhan zat gizi pada Juknis BGN, maka untuk zat gizi energi lemak dan karbohidrat kurang dari kebutuhan, sedangkan protein sesuai kebutuhan. Yang ketujuh adalah ibu hamil dan menyusui. Kebutuhan zat gizi untuk per 1 kali makan yang tercantum pada Juknis BGN adalah sebagai berikut. Dan berikut jika diaktualisasikan dalam bentuk makanan. Dalam 1 kali makan ini mengandung zat gizi energi sebesar 816,4 kilokalori, protein 34,7 gram, lemak 29,6 gram, dan karbohidrat 101,3 gram. Jika dibandingkan dengan kebutuhan zat gizi pada Juknis BGN, maka untuk zat gizi energi sesuai kebutuhan, protein dan lemak melebihi kebutuhan, sedangkan karbohidrat masih kurang. Demikian penjelasan mengenai standar porsi program makan bergizi gratis untuk 7 kelompok sasaran berdasarkan petunjuk teknis BGN. Melalui video ini, diharapkan ahli gizi dan pengawas gizi di setiap SPPG dapat memahami serta menerapkan standar pemorsian yang tepat sesuai ketentuan, sehingga permasalahan terkait ketidaksesuaian porsi dapat diminimalkan dan pelaksanaan program MBG yang dapat berjalan secara optimal dalam mendukung pemenuhan gizi kelompok sasaran. Porsi yang tepat bukan hanya tentang jumlah makanan, tetapi juga tentang pemenuhan gizi, kualitas layanan, dan masa depan generasi penerus bangsa. Mari bersama menerapkan standar pemorsian sesuai Juknis demi keberhasilan program makan bergizi gratis.